Salam pagi. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah walafiat. Yang sehat semua di situ. Amin. Baik, benar semua. Pak Saryal, berkaitan dengan informasi bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini bakal mengucurkan dana sebesar 20 miliar rupiah untuk para guru honorer di lingkungan SMA, SMK, dan SLB. Mana selaku pembina guru honorer? Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang honorer di awal ini. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia ini salah satunya tentang kesejahteraan guru, terkhusus guru honorer. Tentunya ini guru honorer ini yang diproduksikan ini sudah cukup lama ya, bukan hanya di Provinsi Sumatera Selatan, karena guru honorer ini pengabdiannya sudah cukup lama sekali. Dia juga rata-rata pengabdiannya malah sampai 20 tahun. Nah, kembali ke pertanyaan itu menyikapi ini. Tentunya rencana Pemkab Sumatera Selatan ini yang bakal menyalurkan dana 20 miliar buat para guru honorer SMA, SMK, dan SLB Sumatera Selatan ini, ya kita berharap besar dan jangan hanya sebatas rencana atau wacana kan, karena kita menyikapi ini secara umum. Kita harus mengapresiasi kebijakan yang baik ini, terutama guru-guru honorer kita, dan saya sangat yakin sekali bahwa mereka akan menyambut ini dengan sukacita, dan karena kebijakan ini sudah sangat lama sekali ditunggu oleh mereka. Begitu, Bang Rian. Ya, kalau boleh tahu ini apa syarat atau apa yang harus dilakukan oleh pihak guru honorer supaya dapat dana tersebut, Pak? Untuk kawan-kawan guru honorer di sini tentunya mereka harus wajib mengetahui informasi ini secara jelas. Karena wilayah Sumatera Selatan ini terdiri dari 17 kabupaten kota. Tentunya informasi ini secara merata harus tahu terlebih dahulu. Karena kebijakan ini yang saya katakan tadi bahwa itu sudah ditunggu lama. Terus guru honorer yang wajib mengawal kebijakan yang baik ini. Jadi mereka wajib mengawal. Bagaimana mereka mengawal? Mereka mempunyai wadah, mereka mempunyai forum di Sumatera Selatan itu tersebar sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, tentunya mereka akan mendata ulang atau di setiap kabupaten kota itu kan mereka ada wadah-wadah dan mereka harus tahu itu. Ini supaya data yang akan diberikan kepada pihak Pemprov ataupun dalam hal ini Dinas Pendidikan itu supaya penggunaan dana ini tidak salah sasaran. Artinya kita harus tepat pada guru honorer yang menerimanya. Artinya kriteria nanti ini akan diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kondisi honorer di tempat tugas mereka masing-masing. Berarti mereka harus mempunyai IPK, masa kerja, dan usia. Dan kita berharap ini bahwa yang akan mendapatkan ini memang diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan tidak terputus-putus, yang mungkin usianya sudah melampaui 35 tahun. Begitu. Baik. Sejauh ini Pak Saryal selaku pembina guru honorer di Sumatera Selatan, berapa jumlah guru honorer di Sumatera Selatan ini, dan berapa sudah ada informasi belum kisaran nominal insentif yang bakal diterima para guru honorer?
Provinsi Sumatera Selatan ini menurut dashboard Dapodik ya, Kemendikbud itu menurut data statistiknya itu hampir mencapai 34.893 orang. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan ini yang terbanyak itu menurut data kami itu Banyuasin dan Palembang. Nah, ini tentunya dilihat dari data politik. Tapi kalau kita beralih kepada berapa jumlah yang akan disalurkan dari 20 miliar tersebut, barangkali di sini Pemprov ataupun Dinas Pendidikan Provinsi tentunya mempunyai kriteria lain. Ya, insya Allah ini wacananya kemungkinan hampir 10.000 tenaga honorer yang akan menerima bocoran dana ini. Mengenai nominalnya barangkali itu lagi dalam pembuatan jumlah bisnis. Jadi kita tidak bisa menyampaikan informasi nominalnya pada saat ini. Tapi insya Allah pemerintah akan memperlakukan nominalnya secara baik. Oke Pak, sejauh ini Cak Mano Pak koordinasinya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait proses penyaluran dana sebesar 20 miliar ini dengan guru honorernya. Koordinasi ini menarik pertanyaannya. Sebenarnya terjadinya perhatian pemerintah ini memang sudah lama kita berkoordinasi. Itu sejak perpindahan dari tenaga pendidikan itu dari kabupaten kota ke provinsi itu sudah mulai kelihatan ada perlu kita perhatikan tentang kebijakan ini. Jadi dalam hal ini kita harus berkoordinasi bukan hanya pada pemerintah tapi ke DPR juga. Alhamdulillah koordinasi ini nyambung ya. Jadi dari DPR provinsi khususnya Komisi 5, setelah itu Dignas provinsi juga sudah kita berkomunikasi, malahan hal ini kita sudah sosialisasikan pada tanggal 5 Februari kemarin. 15 Februari kemarin kita sudah sosialisasikan dengan mengundang perwakilan seluruh tenaga honorer SMA, SMK dan SLB Sumatera Selatan yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisi 5 dalam hal ini Pak Saiful Hadi selaku wakil Ketua Komisi 5 dan dari Dignas Provinsi dalam hal ini yang hadir saat itu yaitu Bapak NZ selaku Kabid PPK Provinsi Sumatera Selatan. Begitu. Baik, kalau untuk Pak Saryam, kalau untuk bantuan ini aku memang sudah ada sebelumnya ataukah baru kali ini, dan kemudian Cak Mano yang guru honorer kondisinya Pak Ian? Kembali lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu kan ada kebijakan pemerintah bahwa untuk tenaga pengajar SMK dan SMK itu dialihkan ke provinsi. Dialihkan provinsi itu diberlakukan sejak 1 Januari 2017. Nah, ini permasalahan yang muncul terhadap tenaga honorer khususnya itu penggajiannya sudah berkurang atau tadinya dia mendapatkan insentif dari pemerintah kabupaten kota, bupati wali kotanya, dia beralih ke provinsi, tentunya ini membuat kebijakan-kebijakan yang baru sehingga mereka hanya mendapatkan honorer dari dana bos dan BSI. Itu pun terkadang 3 bulan sekali. Kalau pertanyaan sudah berapa kali? Ini yang pertama sekali. Ini alhamdulillah ini.
zamannya gubernur yang lama kan mengapresiasi sekali sejak orang nomor satu Sumsel ini dalam hal ini gubernur kita itu menyikapi permasalahan ini, dan ini belum pertama kali untuk pemberian insentif yang dikucurkan kepada tenaga honorer guru SMA, SMK dan SLB. Ini yang pertama sekali. Ini patut kita apresiasi. Begitu. Oke baik Pak, ini mungkin terakhir Pak bisa dijelaskan ini harapan Bapak selaku Pembina Guru Honorer Sumatera Selatan ini Cak Mano dengan adanya bantuan ini Pak, silakan. Harapan tentu banyak, tapi dalam hal ini sudah ada yang cukup pemerintah provinsi. Ini harapan saya terhadap terkait. Saya berharap ini adalah momentum bagi dunia pendidikan, terkhusus pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, bahwa sesungguhnya tenaga honorer guru SMK, tenaga literasi juga, ya, ini dirinya mereka yang berkomitmen. Ini komitmen dari kita, dari pemerintah, dari DPR. Ya, memang ini harapan kita, komitmen yang kuat dan memang benar-benar prestasi. Dan harapan kita terhadap guru honorer itu sendiri, ya dengan adanya kucuran dana ini, mereka akan merasa diakui dan terperhatikan dari tingkat kesejahteraannya, sehingga meningkatkan kinerja. Nah, harapan kita dengan adanya ini, para guru honorer kinerjanya meningkat, semangatnya meningkat, sehingga dunia pendidikan kita insya Allah akan lebih baik karena adanya kerjasama antara pemerintah, stakeholder terkait, guru itu sendiri dan masyarakat. Ini maksudnya sesuai dengan mutu kita, Sumsel harus lebih maju. Demikian harapan. Baik Pak, Mudah-mudahan ya bisa terrealisasi ya, bukan hanya tersentuh baik tapi terrealisasi baik dari pemerintah maupun DPR. Kemudian juga ini bisa bukan hanya kali ini baik kalau berdasarkan informasi Pak Syahrial tadi, tapi ada kelanjutan ke depannya. Sepakat begitu Pak Syahrial ya? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Hal Palembang. Selamat beraktivitas Pak Syahrial. Oh luar biasa ya, tadi sudah disampaikan juga harapannya ini semoga bantuannya dibagikan ini juga tersalurkan dengan merata bagi guru honorer Sumatera Selatan, khususnya ini tingkat SMA, SMK sama SLB di Sumatera Selatan ini Cerian, dan juga diharapkan juga untuk guru honorer ini supaya lebih meningkatkan lagi ini untuk ngajarnya untuk lebih aktif lagi kualitasnya untuk para anak didiknya ke depan dan bisa juga penambah semangat